berbagai macam bentuk kepada dia. Ada yang menghina dia dengan kalimat yang gak pantas sampai memberikan ancaman untuk menghilangkan nyawa dia. Jadi separah itu, geng. Kalau ini terjadi di Indonesia, gue yakin banget bakal banyak simpati masyarakat, ya kan? Perempuan diperlakukan kayak gitu, terus viral, udah pasti ya kekuatan netizen Indonesia tuh serem banget. Tapi di Jepang orangnya cuek-cuek banget. Ya, kasus Rinai ini dianggap kayak biasa aja karena udah banyak terjadi. Dan oleh karena itu, di saat itu Rinai mengajukan gugatan secara perdata terhadap 5 orang, yang mana 3 diantaranya ada pria yang melakukan aksi bejat kepada dia dan serta pemerintah Jepang. Nah, Rinai di saat itu menuntut ganti rugi sebesar 5,5 juta yen dari mereka semua karena sudah menyebabkan dia menghadapi tekanan mental, dan menuntut 2 juta yen kepada pemerintah Jepang karena gagal mencegah aksi kejahatan ini. Dia merasa gak dilindungi sebagai warga negara dan sebagai wanita Jepang. Cobalah kalian bayangkan, geng, setara tentara gitu ya, wanita yang profesinya sebagai militer juga sama diperlakukan, apalagi wanita-wanita biasa. Terus geng, beranjak nih, di tahun yang sama terungkap juga aksi serupa yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Joni Kitagawa. Nah, ini lebih gila nih. Ini adalah seorang pengusaha dan manajer bakat di Jepang. Jadi kalian bisa bayangkan seberapa berkuasanya dia. Di balik kekuasaannya dia di Jepang, ternyata dia ini adalah seorang predator. Dia ini mirip kayak P. Diddy. Nah, tapi dia ini versi Jepang. Dikatakan kalau orang-orang yang mau terkenal, mereka harus menuruti semua keinginan Kitagawa, termasuk dengan memuaskan hasratnya dia. Korbannya nggak cuma cewek, geng, yaitu cowok juga jadi korban. Jadi dia orang ini bisa dua-duanya. Dan kebanyakan dari mereka menjadi korban ketika masih di bawah umur. Sebenarnya isu ini udah beredar sejak bertahun-tahun yang lalu, tapi setiap yang mau speak up dibungkam terus. Dan gak heran, karena Kitagawa sendiri punya banyak uang dan punya kekuasaan yang besar. Bagi dia, membungkam banyak orang adalah hal yang mudah. Makanya gak pernah ada penyelidikan yang serius untuk bisa mengadili si Joni Kitagawa ini. Bahkan untuk menjatuhkan hukuman kepada dia aja tuh sulit banget. Sampai pada akhirnya nih orang meninggal dunia pada tahun 2019 dan gak pernah dihukum. Jadi itu salah satunya. Nah, kalau itu kan kita bisa bilang mafia lah ya. Nah, terus apakah kayak pemerintah atau politisi di sana juga sama ya? Sebagai politisi laki-laki juga sama memperlakukan perempuan? Jawabannya iya. Nah, ada satu kasus nih, geng, yang dialami oleh politisi di Jepang yang bernama Hideo Kojima, yang menjabat sebagai wali kota Ginan di wilayah Gifu, yang mana dia dituduh melakukan 99 aksi pelecehan kepada perempuan. Mencuatnya kabar tersebut ya, Hideo ini langsung mengumumkan pengunduran diri ya di saat itu. Cuma dia tetap menyangkal sejumlah tuduhan tersebut. Dia kayak nggak mengakui, tapi karena ini udah heboh dia memilih untuk mengundurkan diri. Nah, ini semua dikarenakan ya orang Jepang itu rasa tingkat malunya itu tinggi banget gitu. Jadi mereka walaupun membantah tapi mereka lebih memilih untuk mengundurkan diri. Nah, akhirnya si Hideo ini langsung mengundurkan diri dari pemerintahan. Oke. Oke, sampai di sini ya. Dari kasus-kasus yang gue sebutkan tadi, itu adalah sedikit dari sekian banyak kasus serupa yang terjadi di Jepang. Hal seperti ini menjadi salah satu sisi buruk dari negara ini, geng. Dan ada sebuah survei yang dilakukan di tahun 2020 yang mengklaim kalau lebih dari 70% aksi seperti itu nggak dilaporkan di Jepang, alias didiemin aja. Nah, menurut sebuah studi pada tahun 2024 yang diterbitkan di dalam International Journal of Asian Studies, untuk setiap 1000 kasus ruda paksa di Jepang, hanya 10-20 kasus yang berujung pada hukuman pidana. Kalau di Indonesia enggak. Di Indonesia lo ruda paksa orang habis ya kan? Dilaporin, masuk kantor polisi, di dalam penjara, dihabisin sama orang-orang dalam penjara. Nah, kalau untuk urusan ini negara kita menang nih. Jangan urusan korupsi ya, tapi kalau urusan yang ya ruda paksa, pemerkosaan gitu ya, nah negara kita menang cepet banget nih kalau urusan ini. Kalau di Jepang kurang dari setengah pelaku ya, misalkan dari 1000 itu cuma ada 10 yang pelakunya dihukum penjara. Dan di Jepang perempuan jarang dipercaya dan gak memiliki mekanisme yang tepat untuk bisa melaporkan kejadian kayak gitu. Sedih ya. Jadi kayak cewek Jepang nih kayak ngelapor, aku tadi ituin sama si Anu. Nah, banyak yang gak percaya dengan laporan itu. Dan hal ini juga gak terlepas dari budaya misoginis yang masih kuat di Jepang. Kejahatan seperti ini ya dapat terjadi di banyak sektor, mau itu di perkantoran maupun industri hiburan, yang mana sering melanggengkan pembungkaman bagi perempuan agar bisa mempertahankan pekerjaan mereka. Yang mereka tetap bungkam supaya mereka itu ya gak kehilangan pekerjaan, mereka gak kehilangan posisi gitu.
jadi mereka nggak berani. Di dalam beberapa kasus ya, para perempuan Jepang itu merasa kayak pemerintah Jepang kayak nggak peduli gitu geng dengan keselamatan para perempuan. Hal ini bisa dilihat dengan kebijakan umur di Jepang. Di dalam hukum Jepang nih geng ya, seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah menginjak 13 tahun. Lu bayangin tuh 13 tahun udah bisa ya gitu. Yang mana penetapan umur dewasa tersebut lebih rendah dibandingkan negara lain. Di tahun 2023, Parlemen Jepang ingin membuat RUU yang mengatur mengenai kasus ruda paksa dan penetapan usia dewasa ini. Tapi RUU ini justru menimbulkan banyak kritikan karena di dalamnya Parlemen mencoba untuk mendefinisikan ulang mengenai ruda paksa yang semula berarti hubungan seksual secara paksa, seperti dengan melakukan kekerasan atau ancaman. Nah itu artinya kalau nggak ada kekerasan, meskipun tanpa persetujuan atau si ceweknya nggak mau, tapi tetap disikat gitu, itu artinya kalau nggak ada kekerasan meskipun tanpa persetujuan atau konsen, maka itu dianggap tidak termasuk ke dalam ruda paksa. Jadi contohnya kayak gini nih, misalkan nih ada cewek lo pacaran misalkan ya, cewek lo itu nggak mau nih diajak gitu-gituan, tapi lo paksa, lo ancam putus, atau ya pokoknya intinya lo paksa atau lo bius gitu. Hal tersebut dianggap bukan meruda paksa selama nggak ada kekerasan seperti memukul atau mencekik atau yang lain-lain. Tapi kalau ngebius gue nggak tahu ya mungkin nih ya, selama itu nggak ketahuan ngebius mungkin dianggap nggak meruda paksa. Nah jadi begitulah, di sana itu masalah gitu-gituan tuh kayak dianggap biasa aja. Nah padahal banyak yang kejadiannya itu aksinya dilakukan ketika korban dalam kondisi yang gak sadar dan mungkin sedang dalam keadaan mabuk atau diberikan obat penenang agar gak sadarkan diri. Nah itu kan termasuk ruda paksa sebenarnya, tapi di sana gak termasuk, gak dihitung. Nah definisi tersebut mau diubah nih menjadi hubungan seksual tanpa persetujuan atau non konsen, sehingga kalaupun gak ada perlawanan tapi posisinya korban gak konsen atau hubungan tersebut gak disetujui oleh salah satu